Tahukah Anda, ada satu rahasia besar yang dilakukan oleh orang-orang yang paling beruntung di dunia ini, tepat saat Anda masih terlelap dalam mimpi. Amalan ini hanya membutuhkan waktu 10 menit, namun dampaknya sanggup mengubah total nasib Anda. Mulai dari jaminan perlindungan malaikat sepanjang hari, hingga cahaya yang akan menuntun Anda melewati gelapnya kiamat nanti. Banyak orang yang menganggapnya berat, bahkan setan pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengikat Anda agar meninggalkannya. Padahal inilah tiket VIP untuk melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Apa sebenarnya amalan raksasa yang sering kita abaikan ini? Mari kita bongkar 5 janji luar biasa yang telah Allah siapkan untuk Anda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu rumah surga ini. Doa tulus saya menyertai Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberkahi kesehatan, diluaskan pintu rizkinya dari jalan yang tidak terduga, dihapuskan segala khilafnya, serta diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi setiap muslim yang mendambakan puncak keberkahan hidup, memahami sekaligus mempraktekkan keutamaan sholat subuh adalah hal yang tidak bisa ditawar. Subuh merupakan barometer keseriusan Anda, sebuah bukti cinta pertama yang Anda persembahkan kepada Allah di setiap awal hari. Mari kita menguak rahasia agung ini. Yang pertama adalah jaminan Allah. Bagi mereka yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, apalagi jika dilaksanakan secara berjamaah, adalah ganjaran pahala yang setara dengan mendirikan sholat sunnah sepanjang malam penuh. Sahabatku, cobalah kita bayangkan sejenak, jika kita diminta berdiri mengerjakan sholat tahajud tanpa jeda sedikit pun, dari waktu isya sampai fajar tiba, mampukah kita? Tentu fisik kita yang terbatas ini akan merasa sangat lelah. Jangankan semalaman, untuk sekedar bangun di sepertiga malam terakhir pun, kita seringkali menyerah pada rasa kantuk. Namun, betapa maha baiknya Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membocorkan sebuah rahasia amalan yang cerdas untuk meraih pahala luar biasa tersebut. Simaklah sabda beliau dalam riwayat Imam Muslim. Wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia seolah-olah telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, hanya dengan 2 rakaat, hanya dengan mengikhlaskan waktu tidur 10 menit sampai 15 menit di awal fajar, Allah memberikan jaminan pahala yang sebanding dengan ibadah semalam suntuk tanpa henti. Keistimewaan ini adalah anugerah khusus yang tidak dimiliki oleh waktu sholat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Nabi Muhammad yang secara fisik umurnya lebih singkat dibanding umat terdahulu tetap dapat memanen pahala yang melimpah hanya dengan menjaga satu ibadah yang terlihat sederhana. Perlu diingat bahwa subuh adalah waktu yang sangat sakral. Di sepertiga malam terakhir menuju subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan rahmatnya ke langit dunia
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengabarkan bahwa Allah berseru, "Adakah hambaku yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Adakah hambaku yang memohon ampunan, maka akan aku ampuni." Saat panggilan adzan subuh telah memecah sunyinya pagi, ini bukan sekedar suara muazin, melainkan undangan eksklusif dari Sang Maharaja. Mereka yang segera bergegas membasuh diri dengan wudhu dan berjalan menembus dinginnya udara menuju masjid adalah tamu istimewa yang sedang menjemput janji pengabulan doa secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, seharusnya dengan besarnya pahala ini membuat kita merasa malu jika kita masih sering mengulur waktu subuh atau membiarkan cahaya matahari muncul sebelum dahi kita bersujud. Di dunia ini, kita tidak pernah tahu kapan jatah napas kita berakhir. Kita tidak pernah tahu berapa sisa kesempatan bagi yang masih bisa kita jumpai di hari esok. Sahabat rumah surga yang senantiasa dalam lindungannya, mari kita bayangkan sebuah peristiwa yang pasti akan terjadi, yaitu hari kiamat. Pada saat itu, alam semesta akan hancur lebur, matahari yang menerangi bumi akan redup dan padam, bintang-bintang berjatuhan dari tempatnya, seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar dalam suasana yang amat mengerikan. Di salah satu tahapan peradilan akhirat, manusia wajib melintasi jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas api neraka Jahannam. Ujian terberat di sana adalah kegelapan total. Allah akan melenyapkan segala cahaya sehingga suasana menjadi pekat dan menakutkan. Manusia akan meraba-raba dalam kebingungan dan banyak yang terperosok ke dalam jurang kebinasaan. Namun di tengah kondisi mencekam tersebut, tampak sekelompok manusia yang berjalan dengan tenang. Wajah dan tubuh mereka memancarkan cahaya terang benderang yang menyinari jalan di depan serta sisi kanan mereka. Siapakah mereka? Apakah mereka penguasa dunia? Tentunya bukan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sewaktu di dunia dahulu rela melawan rasa kantuk dan dinginnya air demi menunaikan sholat subuh. Inilah janji Allah yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan cahaya abadi ini dalam sabdanya, "Bashiril masyaina fid dulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Cahaya ini bersifat nyata, bukan hanya sekedar perumpamaan. Semakin besar usaha Anda melawan ego dan rasa malas di waktu fajar, semakin benderang pula cahaya yang akan Allah berikan untuk pemandu Anda melewati jembatan mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan peristiwa ini dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Hadid ayat 12, yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Yang artinya adalah, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran surah Al-Hadid ayat 12. Barang siapa yang menjaga subuhnya dengan penuh ketulusan, sejatinya ia sedang menabung cahaya untuk masa depannya. Di dunia, cahaya itu berupa kedamaian batin dan kejernihan pikiran yang tak ternilai. Di akhirat, cahaya tersebut adalah modal keselamatan yang hakiki. Ini merupakan wujud kasih sayang Allah bagi mereka yang rela memangkas waktu istirahatnya demi sebuah sujud. Selanjutnya, bagi mereka yang berhasil melintasi jembatan cahaya tadi, Allah telah menyiapkan janji agung yang ketiga. Inilah tujuan akhir dari setiap pencarian manusia, yaitu jaminan perlindungan
yang berujung kepada surganya. Surga adalah peristirahatan yang sebenarnya, tempat segala keletihan, kesedihan, dan derita duniawi akan terhapus tuntas. Allah menggantinya dengan kemuliaan yang tak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Syarat utama meraih kunci surga ini dibocorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat sahih. Man shallal bardaini dakhalal jannah, yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, niscaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa kedua waktu ini begitu spesial? Karena subuh dan asar adalah waktu di mana godaan untuk malas mencapai puncaknya. Subuh adalah saat paling nikmat untuk tidur, sementara sholat asar adalah waktu di mana manusia biasanya sedang sibuk atau lelah setelah bekerja seharian. Siapapun yang mampu menundukkan nafsunya di dua waktu kritis tersebut demi memenuhi panggilan Allah, maka balasannya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang beriman serta senantiasa mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Salat subuh adalah bukti konkret dari amal soleh. Ia bukan sekedar mengugurkan kewajiban, melainkan simbol komitmen dikala orang lain masih mendekap bantal. Anda memilih menyentuh kening ke tanah. Sangatlah adil jika Allah memberikan surga sebagai balasannya, sebab Allah tidak pernah abai terhadap perjuangan hambanya yang ikhlas. Sahabat rumah surga, tanyakanlah pada hati kecil Anda, jika janji surga ini belum cukup menggerakkan kita, teguran apa lagi yang kita butuhkan? Memasuki janji agung yang keempat, kita akan mendapatkan jaminan keamanan yang luar biasa, melampaui sistem keamanan manapun di bumi, yaitu berada di bawah perlindungan mutlak Allah sepanjang hari. Di era yang penuh dengan ketidakpastian ini, saat kita melangkah keluar rumah, banyak bahaya yang tidak terlihat yang mengintai. Kita membutuhkan pelindung yang terjaga sepanjang waktu. Rahasia untuk meraihnya dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Man sholal subha fahuwa fi zimmatillah, yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Istilah zimmatillah berarti jaminan keamanan langsung dari Allah. Bayangkan, begitu Anda selesai mengucap salam di waktu subuh, Allah segera mengambil alih penjagaan atas diri Anda dan keluarga serta harta benda Anda hingga malam tiba. Perlindungan ini mencakup fisik dan mental, menjauhkan Anda dari kegelisahan yang tak berdasar. Bahkan Rasulullah memberikan peringatan keras bagi siapapun yang menyakiti orang yang telah sholat subuh, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka dari itu, jadikanlah subuh sebagai perisai gaib Anda sebelum menghadapi tantangan dunia setiap harinya. Akhirnya, sampailah kita pada janji kelima, puncak dari segala kenikmatan, impian paling mulia bagi setiap mukmin, kesempatan untuk menatap langsung wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita beribadah tanpa melihat zatnya, kita menangis dalam setiap doa dan sujud kita, dan berkorban menahan kantuk hanya demi mendapatkan ridhonya. Kerinduan itu akan terbayar lunas di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sambil menatap bulan purnama, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tuballagu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha fafa'alu." Yang artinya adalah, sesungguhnya
kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak akan berdesak-desaan saat melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan oleh rasa kantuk dan malas dalam melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Melihat wajah Allah adalah anugerah paling eksklusif bagi hamba pilihan. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya kenikmatan melihat wajah Allah. Quran surah Yunus ayat 26. Saat penghuni surga diberikan izin untuk memandang zat yang maha agung, mereka akan seketika melupakan segala keindahan surga di sekelilingnya karena terpana oleh kemuliaannya. Itulah puncak kebahagiaan. Jika pertemuan ini adalah impian Anda, jagalah sholat subuh Anda sebagai maharnya. Sahabat rumah surga sekalian, kita telah membahas 5 janji raksasa bagi pejuang fajar. Semua ini bukan sekedar cerita, melainkan kepastian dari zat yang tidak pernah ingkar. Namun kita harus menyadari, mengapa bangun subuh itu berat? Jawabannya adalah karena hadiahnya surga, dan surga itu mahal harganya. Setan akan terus berusaha mengikat kita dengan kemalasan agar kita kehilangan cahaya fajar. Sebagai muslim yang bijak, mulailah ambil sikap, hindari bergadang untuk hal yang sia-sia. Kurangi penggunaan gadget di larut malam, pasang alarm, dan yang terpenting adalah berdoalah agar Allah meringankan langkah kita untuk sholat subuh. Sholat subuh adalah bentuk syukur atas napas kehidupan yang diberikan secara cuma-cuma. Sebelum perenungan ini berakhir, mari kita tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kita. Mari kita memohon dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala kelalaian kami. Ampuni kami yang sering menunda panggilan-Mu demi urusan dunia yang sementara. Lembutkanlah hati kami dan teguhkanlah kami dalam ketaatan. Jadikanlah kami, seluruh keturunan kami sebagai penjaga sholat, khususnya sholat subuh berjamaah. Berikanlah kami cahaya di hari kiamat. Jauhkanlah kami dari api neraka dan masukkanlah kami ke surga Firdaus-Mu. Serta yang terpenting adalah, janganlah Engkau halangi pandangan kami dari menatap wajah-Mu yang maha mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga, mari kita buat sebuah komitmen nyata hari ini sebagai langkah awal perjuangan kita. Silahkan tulis di kolom komentar, Bismillah, aku berniat menjaga sholat subuhku karena Allah. Biarkan tulisan itu menjadi saksi digital yang akan mengingatkan Anda setiap kali rasa malas itu datang. Dan jangan biarkan cahaya ilmu ini hanya berhenti di layar ponsel Anda. Satu klik pada tombol share ke keluarga ataupun sahabat Anda bisa jadi adalah wasilah hidayah bagi mereka yang sedang berjuang memperbaiki ibadahnya, dan pahalanya akan terus mengalir kepada Anda. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjalan bersama menuju surganya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan sungguh bertaubat kepadamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.